Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu topik yang sebenarnya tidak banyak ya, sedikit ceritanya, tapi Pak Ade akan upload ya. Kali ini tentang Sunan Geseng. Tolong di subscribe, di share, dan di komentari. Pecinta Pak Ade sejarah, tak ngomong dulu ya. Tolong channelnya itu di banyak tonton, di share dan lain, karena ini jam tayangnya mau kurang ya. Kalau di semua tidak dapat monetisasi itu nanti kan gimana merawatnya, beli paketannya dan ini dan itu ya. Alah Pak ini Pak pengen dapat apa itu pemasukan, enggak banyak pemasukannya ya dan tontonan. Kalau dengan itu sebenarnya kalau mau kasih pemasukan banyak bisa tombol terima kasih, kemudian beli barang-barang yang diproduk di afiliat, tapi nggak usah itu, nggak apa-apa itu ya kan, enak kalau ada sedikit-sedikit untuk jual-jual pulsa itu ya. Sunan Geseng, bacanya Geseng, bukan Geseng, bukan Geseng. Geseng itu artinya gosong ya, orang Jawa tahu Geseng, bedireng itu Geseng. Tidak banyak versi, mungkin Pak cerita dua versi ya. Yang pertama, menurut cerita yang dari Sragen, itu ada petilasan di Sragen, di Sambirejo, Sambirejo di Samusuk itu. Jadi waktu itu Sunan Geseng dan Sunan Kalijogo sedang menuju ke Gunung Lawu. Ngapain? Ini polanya, ini apa? Latarnya, settingnya itu Majapahit sama Sultan Fatah ya. Jadi untuk tabayun, konfirmasi apakah Prabu Brawijaya V tadi pagi setelah ini ya, Jawa ini itu melanggar perjanjian dengan mendirikan Candi Cetok di sebelah barat Gunung Lawu. Sebelah barat Gunung Lawu itu wilayah Demak, wilayah Majapahitnya itu di sebelah timur. Pakai sumber ya, nggak ngarang. Nah, untuk memastikan dalam perjalanannya mereka rombongan itu ya, Sunan Kalijogo dan waktu itu jenenge bukan Sunan Geseng tapi yang Cokrojoyo, di Cokrojoyo beristirahat di desa yang sekarang namanya Musuk itu. Merasa nyaman istirahat. Saat rombongan Sunan Kalijogo mau melanjutkan, Ki Cokrojoyo itu pengen istirahat lebih lama. Nah, Sunan Kalijogo menghentikan, kamu boleh istirahat di sini, tidak apa-apa, aku nggak marah, aku tak ke Prabu Brawijaya, kamu tapi jangan kemana-mana, apapun yang terjadi kamu itu di sini, sanggup. Nah, jadi kenapa Cokrojoyo, yang Cokrojoyo itu mandek di situ karena beliau itu rasanya klik gitu di wilayah itu, maka beliau itu berjanji agak bertekad akan mendoakan tempat itu supaya rejo nanti di masa mendatang apapun yang terjadi begitu ya. Beliau kemudian bertapa, jangan ditanya enggak sholat dan itu, pokoknya bertapa. Ini anggapnya kisah ya, bertapa. Tiba-tiba itu ada angin, kemudian ada api, mungkin musim kemarau itu ya, kan ada gesekan antar daun, kemudian sinar matahari yang ke situ, buang, beliau tetap di situ, tidak kemana-mana, tetap di situ ya. Nah, pada saat Kanjeng Sunan Kalijogo balik, beliau tetap nggak kemana-mana, terus ketahuan lah beliau masih hidup tapi sudah geseng, maka namanya Sunan Geseng. Jadi di daerah situ itu ada petilasannya, petilasan Sunan Geseng itu yang versi satu. Versinya sebenarnya sama si Kobong, tapi versi yang kedua dari Bagelen ya. Jadi Sunan yang Cokrojoyo, Ki Cokrojoyo itu dari Purworejo, Bagelen. Kalau salah dikonfirmasi, dibenerin ya, koreksi. Dari Bagelen. Waktu itu beliau itu hidupnya kan sudah ada Islam ya, hidupnya enak, intinya hidupnya tawadu sebenarnya, berzikir, kerjanya itu bikin gula dari nira itu. Nah, suatu hari gula yang dibikin itu jadi emas, kaya kan, kaya enak, tapi tetap kusyuk begitu. Lama-lama haus sisi
robaniyahnya, ilahiyahnya itu haus. Kemudian beliau berguru pada Sunan Kalijogo. Pada Sunan Kalijogo beliau diminta untuk bertapa di suatu tempat. Bertapa, bertapa suatu tempat. Jujur setahun. Versi cerita lain sujud gitu ya, papanya sujud itu kan mengingatkan pada Sunan Bonang ya, bertapa sebenarnya dengan satu kaki sampai ada tapak satu kakinya itu. Kemudian mengingatkan juga Sunan Kalijogo juga waktu itu disuruh bertapa di pinggir kali itu, yang nyuruh gurunya Sunan Bonang. Jadi setahun. Nah, setahun. Kalau ini settingnya itu awal-awal Demak, Majapahitnya belum runtuh ya. Kalau yang versi tadi itu sepertinya Majapahitnya sudah runtuh. Nah yang ini setelah dari Demak, pokoknya strategi mau bagaimana berurusan dengan Prabu Brojonimo, Sunan Kalijogo ingat muridnya itu, Cokrojoyo itu yang ditinggal. Kemudian beliau mengunjungi ke tempat setahun ya, dicuali tempatnya itu kan adanya itu semak belukar, gelagah gitu ya, alang-alang apa gua ada semaknya dibabati, kemudian disuruh bakar supaya bersih gitu kan, dibakar habis, jadi pembukaan lahan istilahnya ya, perambah hutan gitu ya, dibakar, ketemu Cokrojoyo di situ sudah gesem hitam gitu ya, sudah hitam. Maka Sunan Kalijogo ngendika berkata, mulai sekarang kamu namamu Sunan Gesem karena kamu gesem. Kamu nanti jangan tinggal di Bagelen, kamu tinggal saja di pindah ke Lowano, karena hijrah ya, hijrah satu negara ya. Nah pulang ke Bagelen. Sunan Geseng lalu pulang ke keluarganya, ke istrinya dan anaknya, Joko Bedug nama anaknya ya, di Bagelen. Yang Joko Bumi tidak Pak disebut ya, Joko Bedug. Sunan Geseng atau yang Cokrojoyo kemudian pulang ke Bagelen menemui istri dan anaknya. Anaknya namanya Joko Bedug ya. Pak Di tidak bahas yang Joko Bumi. Sunan Geseng lalu bilang padanya, Joko Bedug, kamu nanti tinggal di sini Bagelen, kamu pakai namaku Cokrojoyo. Aku sama ibumu nanti mau pindah ke Lowano. Terus dia nyuruh istrinya untuk siap-siap, aku mau mancing ke kali dulu. Terus Eyang Cokrojoyo atau Sunan Geseng kemudian pergi ke kali untuk mancing. Tidak disangka anaknya Joko Bedug itu ngintip dari belakang, ngikuti, kemudian ngintip-ngintip naik pohon. Nah, yang Cokrojoyo kan sakti, dia tahu kalau diintip anaknya dari belakang. Anak kok sukanya ngintip-ngintip, koyok bedes, kayak monyet. Nah, karena orang sakti ya, anaknya itu wajahnya terus jadi monyet. Terus diberi nama Bedes Nilosrobo, Nilasa. Kalau ini Nilosrobo misalnya. Jadi itu Nilosrobo. Jadi ya itu aja disaki Joko Bedug. Nanti Nilosrobo itu tapi mukti. Jadi di Bagelen beliau termasuk nenek moyang leluhur, termasuk penguasa pertama ya. Nilosrobo itu jadi mulia, orang baik dan lain-lain. Terakhir tinggal makam. Nah biasa ini kalau makam ya. Tadi mengatakan yang di Sragen itu petilasan, di sana sahabat-sahabat kita di sana, saudara-saudara kita di sana juga menghentikan kalau itu petilasan. Setidaknya itu ada beberapa makam ya. Misalnya yang di Jolosuto, Piungan, Bantul, rame, ada ritualnya di makam. Kemudian di Desa Tirto itu di Pegunungan Andong, itu dekat lah yang untuk pendaki pemula itu apa namanya, Magelang pokoknya, Gerabak ya dulu, Telomoyo ya, dekat Telomoyo. Kemudian ada di sebelah beberapa kilometer sebelah timur Tuban,
itu juga ada dipercaya sebagai makam beliau, makam Sunan Geseng. Ada satu lagi di video yang saya Subakir itu ya, itu ada di Gunung Tidar yang saya Subakir, pernah ke sana ya. Di video saya Subakir itu ada ya, tulisannya Sunan Geseng. Demikian cerita tentang Sunan Geseng atau Eyang Cokrojoyo. Semoga ada hal lain yang bisa memberi nilai tambah, yang bisa membuat Anda tertarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, kirim komen di channel Sejarah dan Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.